Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah kita. Bapak dan Ibu, sebagai pendidik, kita semua menyadari bahwa peran guru sangatlah penting dalam membentuk masa depan pendidikan. Program PPG dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, sehingga guru dapat memberikan pengajaran yang lebih menarik dan lebih baik kepada para peserta didik. Dalam presentasi ini, saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang praktik baik yang telah teruji dan terbukti memberikan hasil yang positif. Bapak dan Ibu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita untuk menjelajahi praktik terbaik. Best practice ini disusun menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Best practice ini disusun untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Sanata Dharma. Praktik ini dilakukan di SMK Negeri 1 Petarukan, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 dan 5 Juli 2023. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Meningkatkan minat belajar peserta didik. 2. Meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Inggris rendah. Terlihat dari peserta didik kurang semangat dan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik kurang fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung. Hal tersebut terlihat dari sikap mereka seperti menyandarkan kepala di meja atau berbicara dengan teman saat guru menyampaikan materi. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya keterampilan peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya keterampilan berbicara. Setelah ditelusuri dan dilakukan refleksi diri, diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena guru tidak menerapkan model pembelajaran yang inovatif, kurang melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, dan tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Praktik ini penting untuk dibagikan karena praktik ini merupakan pengalaman berharga yang dapat memotivasi diri agar lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran. Selain itu, praktik ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru lain agar bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dialami di kelas. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, serta menyenangkan dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif dan menarik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Beberapa hal yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan adalah: yang pertama, dari sisi peserta didik. Peserta didik menganggap bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang sulit. Peserta didik memiliki kosakata yang minim. Kemudian peserta didik juga tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, dari sisi guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru dengan metode ceramah dan penugasan membuat peserta didik kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran yang tidak variatif membuat peserta didik kurang tertarik dalam pembelajaran. Selain itu, sarana dan prasarana juga kurang memadai untuk mengintegrasikan TIPEK ke dalam proses pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ini adalah: 1. Penulis selaku guru bahasa Inggris. 2. Dosen dan guru pamong yang telah membimbing pelaksanaan praktik 1 dan 2. 3. Kepala sekolah yang telah memberikan izin untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPG. 4. Rekan sejawat, baik rekan PPG maupun rekan guru di sekolah yang mendukung pelaksanaan praktik. Dan yang terakhir, peserta didik kelas 11 yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan praktik. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah: yang pertama, pemilihan model pembelajaran inovatif. Di sini, guru memilih model pembelajaran inovatif yaitu Problem Based Learning atau PBL. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang menarik.
Guru menggunakan media pembelajaran berbasis TIPEK dengan pemilihan materi yang kontekstual agar dapat dipahami peserta didik dengan mudah. Media pembelajaran dibuat oleh guru melalui aplikasi Canva dengan mengambil sumber gambar dari Google dan video dari YouTube. Guru juga menggunakan Google Forms sebagai media untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL dan penggunaan media pembelajaran yang menarik efektif untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik, terlihat dari antusiasme peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, terjadi perubahan perilaku pada peserta didik, yaitu mampu berkolaborasi dengan baik dalam diskusi kelompok sehingga pembelajaran lebih berpusat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, keterampilan berbicara peserta didik mulai membaik, terlihat saat peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, yang pertama, peserta didik. Peserta didik sangat tertarik dengan proses pembelajaran, terlihat dari antusiasme mereka dalam mengikuti setiap kegiatan dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang kedua, dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong memberikan respon positif terhadap pelaksanaan aksi. Faktor keberhasilan pada aksi ini sangat bergantung pada 1. Penguasaan guru terhadap model, metode, media, serta kemampuan mengelola kelas. Yang kedua, keterlibatan peserta didik secara aktif. Pembelajaran yang dapat diambil adalah guru harus selalu belajar dan berlatih untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi, serta memperbaiki kualitas diri. Selain itu, guru juga dituntut untuk menguasai TIPEK guna menghadapi tuntutan zaman dan menjawab kebutuhan peserta didik. Perjalanan pengembangan guru tidak berhenti sampai di sini. Praktik baik yang telah kita lakukan hanyalah titik awal. Penting bagi kita semua untuk terus berkomitmen dalam menerapkan dan mengembangkan praktik ini secara berkelanjutan demi menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan beragam di dunia pendidikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kosa dan Ibu Rita atas bimbingannya selama ini. Juga untuk Bapak Ibu Guru teman-teman PPG di kelompok 2 ini, terima kasih selama ini sudah saling menguatkan. Semoga suatu saat kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.